selamat pagi siswa-siswi Miss semuanya. Halo, good morning my student. Ya, kita lanjut pelajaran kita hari ini ya. Pelajaran kita hari ini Miss ambil dari buku tema 1, subtema 3, muatan PPKN ya. Ya, kita belajar PPKN hari ini dari buku tema 1, subtema 3. Langsung saja kita bahas ya mengenai keberagaman Indonesia. Keberagaman yang disebabkan oleh adanya perbedaan antar satu pulau dengan pulau yang lain tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Kenapa dibilang demikian? Karena kita memiliki Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Nah, seperti yang kita tahu, semboyan dari Pancasila itu adalah bersatu kita utuh ya. Jadi Indonesia itu dipersatu oleh Pancasila. Makanya Pancasila itu disebut sebagai dasar negara. Ya, hal itu juga sesuai dengan semangat pemersatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila yang ketiga. Ya, sila yang ketiga apa bunyinya kelas 5? Ya, apa bunyi dari sila ketiga? Harus hafal loh. Bunyinya itu adalah apa? Iya, Persatuan Indonesia. Itu bunyi sila yang ketiga. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dari sila kelima. Coba sebutkan apa sila yang kelima? Iya, sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi keberagaman itu dipersatukan oleh khususnya dua sila dari sila Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di Indonesia itu harus adil, walaupun terdiri dari beberapa suku, di antara setiap suku itu harus adil ya. Di negara Indonesia ini kita adil, oke? Next, selanjutnya, Pancasila diumpamakan sebagai satu paket yang lengkap yang menopang NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Ya, dari satu sila dia bisa menjiwai sila-sila yang lain. Kelima sila ini saling menjiwai ya. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Ingat, bukan unsur pelengkap, tetapi saling melengkapi ya, bukan hanya unsur pelengkap ya. Jadi dia satu kesatuan ya. Dia harus satu, bisa dia satu, tidak boleh dipisah-pisah. Dia harus 5 sila, dia utuh dengan 5 sila, ya tidak boleh dipisah-pisah. Artinya itu adalah satu sila menjiwai sila-sila yang lain. Misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan ketuhanan kan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap, tetapi dia itu juga termaksud pendukung atau yang menjiwai dari sila-sila dari sila yang pertama, seperti itu, paham? Oke, Miss harap sampai sini paham ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita ada tugas hari ini dari materi kita yang sudah Miss jelaskan barusan. Ya, tugasnya itu adalah coba kalian tuliskan cerminan dari slide yang ada di yang Miss paparkan ini. Coba tuliskan cerminan dari sila pemilihan ketua kelas, itu dia cerminan dari silanya. Oke, dia termasuk sila yang keberapa? Pemilihan ketua kelas itu sila yang keberapa aja dia? Ya, ada sila kelima juga iya, sila ketiga juga iya kan? Sila keempat juga iya karena permusyawaratan ya, mufakat ya pemilihan ketua kelas. Nah, selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab juga iya. Sila keberapa itu? Iya, sila kedua. Oke? Selanjutnya, perayaan hari besar keagamaan itu masuk ke sila berapa aja? Ya, tuliskan di situ. Apakah perayaan hari besar keagamaan itu masuk sila pertama, keagamaan? Ya, kalau iya tuliskan. Ya, kalau masuk sila kedua kah itu? Nah, cari tahu. Oke, begitu seterusnya. Gotong royong itu masuk sila keberapa?
cerminan sila dari sila keberapa? Musyawarah mufakat itu masuk ke sila yang keberapa? Menjenguk orang sakit itu masuk ke sila berapa aja? Ya, tuliskan di situ. Kerjakan ini latihan di buku latihanmu dengan tulisan yang rapi. Sudah kelas 5 tulisannya harus rapi. Kalau tidak rapi kita buat nilainya minus. Oke? Itu perjanjian kita ya. Oke, kelas 5. Jadi tulisannya harus rapi. Miss tunggu ini dikirim dari WhatsApp dengan tulisan yang rapi. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di pelajaran kita berikutnya. See you.